Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan daring secara lancar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Mari kita buka perkuliahan pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pertemuan keempat, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip belajar. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan prinsip-prinsip belajar, menjelaskan pengertian strategi pembelajaran, menjelaskan faktor penentu pemilihan strategi pembelajaran, dan menjelaskan 5 kelompok kemampuan hasil belajar. Ada 3 atribut pokok belajar, diantaranya proses, perubahan perilaku, dan pengalaman. Proses. Belajar adalah proses mental dan emosional atau proses berpikir. Seseorang dikatakan belajar jika pikiran dan perasaannya aktif. Aktivitas berpikir itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang bersangkutan, yaitu siswa itu sendiri. Sedangkan guru hanya bisa mengamati manifestasinya. Misalkan kegiatan siswa akibat adanya aktivitas berpikir, misalkan siswa bertanya, menanggapi pertanyaan, diskusi, mencatat, itu adalah manifestasi dari aktivitas berpikir. Yang kedua adalah perubahan perilaku. Hasil belajar adalah perubahan perilaku, tetapi tidak semua perubahan perilaku adalah hasil belajar. Contohnya, perubahan perilaku karena kematangan. Misalkan seorang anak kecil dapat merangkak, duduk, berdiri, itu adalah perubahan perilaku karena kematangan. Atau misalkan pengaruh obat. Seseorang yang minum minuman keras atau minum obat narkoba, terjadi perubahan perilaku, maka itu bukan termasuk hasil belajar. Nah, manakah yang disebut perubahan perilaku yang merupakan hasil belajar? Yaitu perubahan perilaku yang dihasilkan dari pengalaman, interaksi dengan lingkungan, tempat proses mental dan emosional terjadi. Nah, perubahan perilaku ini dikelompokkan dalam 3 ranah sesuai dengan taksonomi Bloom, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga adalah pengalaman. Belajar adalah mengalami. Nah, belajar ini dapat diperoleh melalui pengalaman langsung maupun pengalaman tidak langsung. Pengalaman langsung artinya siswa itu sendiri yang mengalami atau melakukan sendiri. Misalkan siswa ingin mengetahui volume tabung, maka siswa akan melakukan percobaan dengan menggunakan air ataupun pasir, kemudian dia memperoleh rumus baru, yaitu rumus tentang volume tabung. Nah, sedangkan pengalaman tidak langsung itu bisa diperoleh melalui penjelasan dari guru maupun membaca dari buku atau membaca dari internet. Kemudian selanjutnya, implikasi konsep belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pada prinsipnya, strategi pembelajaran digunakan guru untuk mengaktifkan siswa belajar, baik secara mental maupun emosional. Yang kedua, perubahan perilaku siswa sebagai hasil belajar harus dirumuskan secara jelas dalam rumusan kompetensi yang mengandung tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran itu harus mengandung 3 indikator atau 3 ranah, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang ketiga adalah guru harus menyiapkan lingkungan belajar yang memicu dan menantang siswa belajar. Nah, lingkungan belajar ini pun juga ada 2, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik itu contohnya adalah buku, lingkungan sekitar, alat peraga, itu termasuk lingkungan fisik. Sedangkan lingkungan sosial itu adalah teman sebaya, guru, kepala sekolah, pustakawan, itu adalah lingkungan sosial. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar di sini yang pertama adalah motivasi.
Motivasi ibaratnya adalah motor penggerak aktivitas. Apabila motornya tidak ada, maka aktivitas pun tidak akan terjadi. Apabila motornya lemah, maka aktivitas pun juga ikut lemah. Nah, motivasi belajar berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh seorang individu yang sedang belajar. Apabila seseorang yang sedang belajar menyadari bahwa tujuan yang hendak dicapai itu berguna atau bermanfaat, maka motivasinya akan muncul dengan sangat kuat. Maka motivasi yang seperti ini disebut motivasi intrinsik. Selanjutnya adalah perhatian. Perhatian erat kaitannya dengan motivasi, bahkan tidak dapat dipisahkan. Nah, perhatian itu artinya pemusatan energi psikis dari perasaan dan pikiran terhadap suatu objek. Nah, makin terpusat perhatian pada pembelajaran, maka proses belajar akan makin membaik dan hasilnya pun akan makin membaik. Oleh karena itu, guru selalu berusaha supaya perhatian siswa terpusat pada pelajaran yang disampaikan. Nah, memunculkan perhatian seseorang pada suatu objek dapat diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama, orang itu merasa bahwa objeknya berkaitan dengan kebutuhannya, cita-citanya, pengalamannya, bakat, dan minatnya. Yang kedua adalah objek itu lain dari yang lain. Nah, misalkan apa? Misalkan ada guru yang mengajarkan dengan menggunakan alat peraga, padahal siswa tersebut sebelumnya belum pernah diajarkan oleh seorang guru yang menggunakan alat peraga. Maka ketika ada guru datang kemudian membawa alat peraga, menarik sekali pembelajarannya, maka siswa akan lebih terpusat perhatiannya. Nah, karena pembelajaran yang dilaksanakan lain dari yang lain. Yang kedua adalah aktivitas. Belajar itu sendiri juga merupakan aktivitas mental dan emosional. Apabila ada siswa yang duduk di kelas pada saat pembelajaran berlangsung, akan tetapi mental dan emosionalnya tidak terlibat aktif dalam pembelajaran, maka bisa dikatakan bahwa siswa tersebut tidak ikut belajar. Lain dengan ketika guru membelajarkan materi, kemudian siswa itu duduk, kemudian memperhatikan guru yang menjelaskan, kemudian mencatat, maka akan terjadi proses belajar di situ. Kemudian selanjutnya adalah balikan. Siswa perlu dengan segera mengetahui apakah yang ia lakukan dalam proses pembelajaran atau yang ia peroleh dalam proses pembelajaran itu sudah benar atau belum. Nah, maka seorang guru itu perlu melakukan balikan kepada siswa, memberitahukan mana yang salah dan di mana letak kesalahannya, atau bagaimana seharusnya siswa tersebut memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, ini sangat perlu sekali balikannya. Kemudian yang kedua adalah perbedaan individual. Nah, belajar ini tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Tidak belajar artinya tidak memperoleh kemampuan. Nah, belajar dalam arti proses mental dan emosional terjadi secara individual. Jika kita mengajar di suatu kelas, maka sudah tentu keadaan individual atau keadaan individu siswa itu akan beragam. Nah, perbedaan itu bisa muncul dari pengalaman, minat, bakat, kebiasaan belajar, kecerdasan, dan tipe belajar siswa yang berbeda-beda. Maka perlakuan guru terhadap siswa yang cepat harus berbeda dengan perlakuan guru terhadap siswa yang lamban. Siswa yang lamban perlu banyak dibantu, sedangkan siswa yang cepat perlu diberikan pengayaan. Selanjutnya, strategi pembelajaran, mengingat kembali pembelajaran pada minggu lalu, strategi pembelajaran adalah ilmu dan kiat di dalam memanfaatkan segala sumber belajar yang dimiliki atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, komponen utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan menggunakan strategi pembelajaran ialah tujuan. Karena tujuan pembelajaran inilah yang akan kita capai dalam pembelajaran. Maka ini adalah komponen utama.
Nah, tujuan pembelajaran ini pun juga menyangkut 3 kelompok, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kembali lagi ke tujuan pembelajaran. Faktor penentu pemilihan strategi pembelajaran, itu yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua bahan pelajaran, yang ketiga adalah siswa, yang keempat ada guru, dan yang kelima adalah sarana pembelajaran. Tujuan pembelajaran tadi terdiri dari 3 ranah tadi ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan bahan pelajaran, ya, setiap jenis dan tingkat kompleksitas suatu materi pembelajaran, maka menuntut kegiatan yang berbeda untuk mencapainya. Apabila materi yang dibahas itu adalah materi yang baru, maka tidak bisa dengan langsung berdiskusi. Maka guru tersebut harus mengenalkan dulu materi baru itu. Misalkan siswa baru tahu tentang bentuk aljabar, maka guru tersebut harus menjelaskan secara singkat terlebih dahulu, tidak bisa langsung dengan diskusi atau diberikan soal. Bisa juga dengan melakukan demonstrasi yang menarik perhatian siswa. Nah, apabila materi yang dibahas itu ada materi yang sudah dikenal siswa, maka bisa dengan mengajukan pertanyaan. Jadi meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan, bisa menggunakan problem based learning atau project based learning. Kemudian, jika materi yang dihasilkan, materi yang disajikan nanti berisi konsep-konsep abstrak, maka menuntut guru untuk memberikan kegiatan yang banyak contoh atau latihannya. Karena yang dikaji adalah materi yang abstrak. Berikutnya adalah siswa. Sangat bijaksana sekali apabila dalam penggunaan strategi pembelajaran kita mempertimbangkan perbedaan-perbedaan individual pada siswa. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa untuk siswa yang lamban maka harus perlu banyak bantuan. Kemudian untuk siswa yang sangat cepat menerima pelajaran maka harus diberikan pengayaan. Yang faktor keempat adalah faktor guru. Jadi setiap guru itu memiliki kelebihan dan keterbatasan. Nah, di sini ada banyak faktor nanti yang akan dibahas. Kemudian berikutnya adalah sarana pembelajaran. Ini pun juga ada 2. Ada alat, ada sumber. Nah, nanti kita bedakan apa itu alat belajar, apa itu sumber belajar. Nah, di sini kembali lagi ke faktor siswa. Yang perlu dipertimbangkan dari faktor siswa di dalam memilih strategi pembelajaran yaitu siswa sebagai pribadi tersendiri, memiliki perbedaan-perbedaan dari siswa lain. Misalkan ada sekelompok siswa yang takut atau takut akan sesuatu ketika berada di laboratorium. Nah, maka penanganannya pun beda dengan sekelompok siswa di kelas lain. Jadi, guru harus mengikuti pribadi-pribadi siswa yang berbeda-beda tersebut. Jadi, harus mempertimbangkan sesuatu ketika akan melaksanakan praktikum. Kemudian yang kedua adalah jumlah siswa yang mengikuti pelajaran. Kemudian faktor guru yang akan mempengaruhi penggunaan strategi pembelajaran yaitu kemampuan menguasai bahan pelajaran. Yang kedua adalah kemampuan membelajarkan siswa. Nah, ada guru yang mempunyai seni mengajar yang bagus. Ada juga strategi yang dipakai sama tetapi dilaksanakan atau diimplementasikan oleh 2 guru yang berbeda, maka hasilnya pun juga akan berbeda. Nah, karena ini ada 2 kemampuan itu tadi yang dituntut, yaitu kemampuan menguasai bahan pelajaran dan kemampuan seni atau membelajarkan siswa. Kemampuan seni membelajarkan siswa itu macam-macam karena ada taktik dan tekniknya sendiri. Kemudian yang terakhir ada faktor sarana pembelajaran, ada faktor fasilitas, ruang, dan waktu yang perlu dipertimbangkan. Nah, di sini yang menjadi alat
yang dimaksud alat, jadi sarana belajar itu ada dua macam, yaitu ada alat pembelajaran dan juga ada sumber belajar. Kalau alat pembelajaran itu bisa berupa alat peraga. Alat peraga itu artinya bisa dipegang, atau bisa berupa modul atau paket. Sedangkan sumber belajar itu berupa buku-buku pelajaran. Kemudian yang kedua adalah jumlah dan karakteristik sumber pelajaran atau bahan cetakan dan lingkungan sekitar. Tadi ya, buku-buku dan lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah ketersediaan ruang yang dibutuhkan. Jadi harus memperhatikan jumlah kursi dalam ruangan tersebut dengan jumlah siswa. Dan yang terakhir ada jumlah waktu yang tersedia. Misalkan guru mempunyai waktu 20 menit, maka guru tidak bisa menggunakan waktu 20 menit tersebut dengan membelajarkan siswa melalui diskusi. Nah, itu nanti akan habis dalam pembentukan kelompok. Jadi membentuk kelompok saja sudah lama, itu sudah habis nanti. Maka untuk waktu yang singkat, maka perlu strategi yang lain juga. Kemudian, membahas tentang 5 kelompok kemampuan sebagai hasil belajar, pendapat dari Gagne, Briggs, dan Weger. Ada 5 kelompok. Yang pertama ada keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual itu ada keterampilan pikiran, yang jika dihubungkan dengan pendapat taksonomi Bloom, itu masuk dalam ranah kognitif. Nah, di dalam keterampilan intelektual ini ada beberapa macam tahapan. Yang pertama adalah diskriminasi, itu adalah kemampuan membandingkan benda-benda secara fisik. Nah, ini biasanya ada pada pembelajaran anak usia dini, yaitu membandingkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah konsep konkret. Itu menunjukkan sifat objek atau atribut objek. Bisa berupa warna, bentuk, dan ukuran. Nah, ini berarti untuk menuju ke konsep konkret, maka siswa harus menguasai dulu diskriminasi, kemampuan membedakan. Untuk selanjutnya adalah aturan dan konsep terdefinisi. Seseorang dikatakan telah memahami konsep terdefinisi apabila orang tersebut dapat menjelaskan dengan cara memberi contoh atau mendemonstrasikan atribut-atribut objek atau hubungan-hubungan. Selanjutnya adalah aturan tingkat tinggi. Seseorang dikatakan telah menggunakan aturan apabila perilakunya atau ia melakukan pekerjaan telah sesuai dengan aturan. Misalkan siswa ingin mencari luas persegi panjang, maka siswa harus tahu untuk mencari luas persegi panjang, maka siswa itu perlu panjang dan alas. Maka siswa harus tahu rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Maka siswa tersebut bisa mencari luas persegi panjang jika diketahui panjang dan lebarnya. Dan yang terakhir, ini adalah tahapan tertinggi dari kemampuan intelektual, yaitu pemecahan masalah. Nah, di dalam pemecahan masalah ini, bila kita dihadapkan kepada suatu masalah, seringkali pemecahannya menggunakan beberapa aturan yang telah dipelajari tadi. Jadi ini lebih kompleks. Kemudian baru ditemukan aturan-aturan tingkat tinggi. Nah, setelah kita menguasai aturan tingkat tinggi, itu artinya kita sudah menguasai kemampuan yang sebelum-sebelumnya, diskriminasi, konsep konkret, dan konsep terdefinisi. Nah, kemudian setelah kita menguasai aturan tingkat tinggi, maka kita bisa memecahkan masalah. Nah, ini adalah tahapan keterampilan intelektual tertinggi. Selanjutnya, itu adalah strategi kognitif. Kemampuan memilih dan mengubah cara-cara, memberikan perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir. Nah, orang yang mempunyai strategi kognitif yang telah berkembang dengan baik dalam menghadapi masalah, maka ia akan cepat tanggap memilih cara-cara pemecahan masalah yang cepat dan tepat.
Nah, cara berpikir seperti ini itu adalah cara berpikir yang lebih efisien dan efektif. Berikutnya adalah informasi verbal. Nah, seseorang dianggap mempunyai kemampuan informasi verbal, yaitu kemampuan menyimpan nama, label, fakta, dan pengetahuan dalam ingatan, maka anak tersebut harus bisa mengingat objek yang dilihat maupun didengar. Nah, dilihat ini bisa dari TV, bisa dari internet, apapun yang dilihat ya, buku, kemudian juga dari pendengaran. Ya, jadi ini menggunakan indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Indera penglihatan, misalkan kita melihat TV, kemudian melihat atau membaca buku. Nah, sedangkan mendengar itu bisa mendengarkan televisi, mendengarkan radio, mendengarkan kata-kata orang atau penjelasan guru. Selanjutnya adalah keterampilan motorik. Nah, keterampilan motorik tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan fisik, tetapi juga kegiatan-kegiatan psikis. Artinya seseorang ketika sedang melaksanakan aktivitas motorik atau aktivitas fisik, itu maka pikirannya itu tetap jalan. Jadi keterampilan psikis pun juga tetap jalan. Kemudian sikap, yaitu kemampuan menampilkan perilaku yang bermuatan nilai-nilai. Nah, jika diamati, maka sikap ini adalah salah satu ranah perilaku siswa yang merupakan bagian dari tujuan pembelajaran. Masih ingat ya, tadi tujuan pembelajaran dibagi 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pengetahuan tadi sudah ada, yaitu keterampilan intelektual, sedangkan keterampilan ini adalah keterampilan motorik. Sedangkan sikap, nah sikap ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antara ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Nah, sikap inilah yang mempengaruhi pilihan seseorang terhadap suatu objek, orang, ataupun peristiwa. Nah, ini sangat perlu. Nah, jika diamati jenis kemampuan itu ya, jenis pengetahuan, maka proses pembentukannya dengan cara mengkaji. Nah, mengkaji ini mulai dari ceramah sampai ke eksplorasi. Nah, sedangkan keterampilan atau psikomotor, maka proses pembentukannya dengan cara berlatih. Nah, berlatih itu bisa di situasi nyata, artinya dalam kehidupan sehari-hari, atau buatan. Nah, buatan itu bisa dengan latihan soal yang diberikan oleh guru. Tetapi disertai dengan balikan. Jadi guru itu memberitahu kapan pekerjaan siswa itu salah, di mana letak kesalahannya, dan bagaimana cara memperbaikinya. Proses bantuan itu sesuai dengan karakteristik siswa yang mengalami kesulitan tersebut. Ada siswa yang cukup dikasih, oh itu salah. Nah, siswa sudah paham di mana letak kesalahannya, bagaimana cara memperbaikinya. Tetapi ada juga siswa yang sangat sulit memahami, itu bisa sampai dikatakan, oh itu salah, diberitahu di mana letak kesalahannya, dan diberitahu juga bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian sikap atau afektif, itu proses pembentukannya itu dengan penghayatan dalam situasi nyata ataupun buatan. Jika kita kembali lagi ke yang tadi ya. Nah, di sini ada 5 kelompok yang tadi keterampilan intelektual yang baru dijelaskan tadi. Kemudian kita masuk ke strategi kognitif. Strategi kognitif itu merupakan suatu proses kontrol atau proses internal yang digunakan seseorang untuk memilih dan mengubah cara-cara memberikan perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir. Artinya orang yang strategi kognitifnya berkembang dengan baik, maka dapat menanggapi masalah dengan cepat, dengan memberikan memberikan cara-cara penyelesaian yang tepat dan efektif.
Nah, ini tadi sudah dijelaskan di sini. Jadi mengingat kembali ya, di sini tadi ada 5 kemampuan. Yang pertama adalah keterampilan intelektual, yang kedua adalah strategi kognitif, kemudian informasi verbal, kemudian keterampilan motorik, dan sikap. Saya garis bawahi bahwa ini adalah teori dari Gagne, Briggs, dan Weger. Tetapi jika dikaitkan lagi dengan taksonomi Bloom yang ada 3 ranah tadi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, maka keterampilan intelektual yang pertama tadi itu masuk pengetahuan. Sedangkan keterampilan motorik itu masuk keterampilan. Sedangkan sikap, nah ini masuk ranah afektif yang ketiga. Nah, jadi yang kelima tadi mengerucut jadi 3 sesuai taksonomi Bloom. Oke, ini adalah cara pembentukannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi materi ini telah selesai. Mengingatkan kembali tugas membuat PowerPoint, membuat makalah, membuat link YouTube. Ya, jadi membuat presentasi yang diupload di YouTube. Waktunya tinggal 1 minggu lagi. Jadi dikumpulkan tanggal 21 September. Nah, mohon diingat dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.